Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kecemasan matematis peserta didik pada materi himpunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febi Siti Fatimah dengan NPM 192151004. Nah, subbab yang akan saya bahas yaitu ada pendahuluan, kajian teori, dan metode penelitian. Baik, langsung saja kita ke pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakangnya itu, kemampuan komunikasi matematis peserta didik tergolong rendah berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti. Peserta didik cenderung untuk menggunakan rumus atau cara cepat yang sudah biasa digunakan daripada menggunakan langkah prosedural dari penyelesaian masalah matematika. Kemampuan komunikasi matematis akan berkembang dengan baik jika dalam waktu yang bersamaan kecerdasan emosional juga berkembang. Oleh karena itu, kecemasan peserta didik dalam menghadapi pelajaran matematika merupakan salah satu faktor yang membuat peserta didik sulit untuk melakukan komunikasi matematis. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kecemasan matematis peserta didik pada materi himpunan. Selanjutnya ada definisi operasional. Nah, dalam definisi operasional ini menjelaskan pengertian mengenai kemampuan komunikasi matematis, kecemasan matematis siswa, dan himpunan. Lalu ada tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kecemasan matematis peserta didik pada materi himpunan. Setelah tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu pengalaman dan temuan-temuan yang inovatif. Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai langkah awal penelitian yang akan datang bagi peneliti. Yang kedua ada manfaat praktis. Yang pertama bagi peneliti menambah pengetahuan dan wawasan baru sebagai calon pendidik agar dapat mengetahui dan mengidentifikasi kemampuan komunikasi matematis dalam memecahkan masalah matematika. Yang kedua bagi pendidik sebagai tambahan pengetahuan pendidik terhadap pentingnya menggali kemampuan komunikasi matematis dalam memecahkan masalah matematika dan membantu merancang perangkat pembelajaran yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang ketiga, bagi peserta didik, diharapkan peserta didik dapat lebih termotivasi untuk lebih giat belajar dan mampu meningkatkan kemampuan komunikasi matematisnya. Lalu ada fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada peserta didik di kelas 8 SPN 4 Tasikmalaya. Materi yang diajarkan adalah himpunan untuk mengetahui tingkat kecemasan matematika. Kemampuan yang akan dianalisis adalah kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kecemasan matematika. Lalu setelah pendahuluan ada kajian teori. Yang pertama landasan teori yang membahas pertama yaitu kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi dalam matematika adalah kemampuan siswa membaca wacana matematika dengan pemahaman, mampu mengembangkan bahasa dan simbol matematika sehingga dapat mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan, mampu menggambarkan secara visual dan merefleksikan gambar atau diagram ke dalam ide matematika, mampu merumuskan, dan mampu memecahkan masalah melalui penemuan. Yang kedua, kecemasan matematis. Kecemasan matematika yaitu perasaan yang tegang, cemas, atau ketakutan terhadap matematika yang menganggap bahwa dirinya tidak mampu mempelajari dan mengerjakan matematika yang berakibat pada prestasi belajar peserta didik. Selanjutnya, himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga tepat dapat diketahui objek yang termasuk himpunan dan tidak termasuk dalam himpunan. Lalu,
ada penelitian yang relevan. Nah, di sini ada beberapa penelitian yang peneliti anggap itu relevan atau berkaitan dengan topik atau judul yang peneliti bahas. Selanjutnya, kerangka teoritis. Ketika akan mengembangkan kemampuan komunikasi matematis, hal yang perlu diperhatikan yaitu model pembelajaran yang digunakan. Model pembelajaran yang sebaiknya diterapkan adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami konsep-konsep yang diajarkan dan mengkomunikasikan ide-idenya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian dengan metode kualitatif. Untuk desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, di mana studi kasus merupakan desain penelitian yang dilakukan secara mendalam tentang individu, kelompok, suatu program kegiatan, suatu organisasi, ataupun suatu tempat dan waktu tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan deskripsi yang utuh dan mendalam dengan informasi yang lebih lengkap guna untuk mendapatkan pemahaman yang dapat dipelajari secara lebih mendalam lagi. Lalu setelah desain dan jenis penelitian ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitian ini yaitu peserta didik di SMPN 4 Tasikmalaya tahun ajaran 2022-2023. Untuk teknik penentuan subjek penelitian, dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik purpose sampling atau sampel bertujuan, di mana pengambilan teknik ini didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti, berdasarkan sifat atau ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu, instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data terdiri dari ada tes, wawancara, dan pengisian angket. Kemudian, teknik analisis data. Pertama, reduksi. Nah, dalam reduksi ini yaitu ada merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Setelah reduksi ada penyajian data. Sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Lalu setelah reduksi data, penyajian data yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Setelah itu ada teknik validitas data. Yang pertama ada kredibilitas, yaitu uji kredibilitas dalam penelitian ini diperiksa melalui teknik pertama yakni perpanjangan keikutsertaan, teknik kedua ketekunan pengamatan, dan teknik ketiga triangulasi. Yang kedua ada transferabilitas, melakukan uraian rinci dari data ke teori atau dari kasus ke kasus lain sehingga pembaca dapat menerapkannya dalam konteks yang hampir sama. Yang ketiga ada dependabilitas, yaitu melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Selanjutnya yang keempat ada konfirmabilitas, yaitu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Lalu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMPN 4 Tasikmalaya. Untuk waktu penelitiannya itu bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2023. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.